lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasa-Nya dalam keheningan di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu, Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Shalom, jemaat Tuhan yang diberkati dan Indonesia yang sangat diberkati oleh Tuhan. Minggu ini saya ingin sampaikan sebuah pesan buat saudara jemaat Tuhan dan gereja Tuhan yang ada di bangsa ini. Ya, melihat fenomena hari-hari ini, rasa takut yang sudah di luar kendali, dan banyak sebagian besar sudah tidak masuk akal, dan ini tidak normal sebenarnya, ya. Takut yang sedang menyebar secara global ini betul-betul bersifat demonik, bersumber dari kerajaan kegelapan, dari roh jahat yang kita sebagai gereja hari ini harus betul-betul memiliki discerning of spirit. Ya, memiliki roh untuk bisa menguji, membedakan apa yang sedang terjadi ini, bahkan apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan hari-hari ini, dari mana sumbernya. Nah, ini yang kita hari-hari ini orang-orang percaya harus sungguh-sungguh bisa dengan jelas, ya, kita menyikapi dan bereaksi dengan benar. Nah, apa yang sedang terjadi sebetulnya sejak awal tahun 2020 ini Tuhan sudah memberikan beberapa firman Tuhan, beberapa pesan yang hari-hari ini kembali dihidupkan kembali ayat kebenaran firman Tuhan ini. Dan ini yang saya ingin bacakan buat saudara jemaat Tuhan. Yang pertama, pesan secara profetik untuk 2020 ini dari Keluaran pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-20. Dikatakan demikian dalam Keluaran 20 ayat yang ke-20,
Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut. Itu pesan pertama, janganlah takut. Itu artinya akan ada sebuah situasi, sebuah keadaan yang akan membuat kita menjadi takut. Ya, sebuah perasaan, sebuah atmosfer, sebuah sekali lagi keadaan yang bisa membuat kita menjadi takut. Nah, cuma kita harus bisa membedakan ini takutnya ini sumbernya dari mana dan takut yang seperti apa. Ya, saya ulang lagi ayat yang ke-20. Tuhan berkata, Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu. Atau kata mencoba di situ dipakai kata testing you, untuk menguji kamu. Untuk apa Tuhan menguji kita? Dikatakan dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu. Agar kamu jangan berbuat dosa. Dalam ayat yang ke-20 ini ada dua jenis takut. Ya, nanti saya akan bagikan ini buat kita semua. Tapi saya ingin lompat dulu ke 2 Tawarik pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-20. 2 Tawarik ayat yang ke-20, pasal yang ke-20 ayat yang ke-20. Dikatakan demikian, ini peristiwa yang sangat mengerikan dan menakutkan buat Yosafat sebagai pemimpin, sebagai raja pada waktu itu. Karena kerajaan yang kecil ini dikepung oleh bangsa-bangsa yang besar. Jadi mereka dikuasai oleh ketakutan sedemikian rupa. Tapi kemudian Yosafat dia berdiri dan dia berkata dalam ayat yang ke-20 ini. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Nah, saya ingin tekankan ayatnya yang ke-20 dalam 2 Tawarik ini. Karena ini kunci bagaimana saudara hidup tidak tergoncangkan. Bagaimana saudara memiliki rohani, bahkan ekonomi, kehidupan pribadi saudara yang tidak tergoncangkan. Nah, sebetulnya sebagai gereja kita melihat dan goncangan yang sedang terjadi sekarang ini bukan sesuatu yang seharusnya mengejutkan kita. Mengapa demikian? Karena Tuhan sudah memberikan peringatan. Bahkan salah satu tanda sebelum Yesus datang kembali itu adalah goncangan-goncangan yang hebat yang akan terjadi. Sehingga Ibrani pasal 12 dia berkata, satu kali lagi aku bukan hanya goncangkan langit, tetapi juga bumi, darat, bahkan lautan. Dia goncangkan semua yang bisa digoncangkan. Jadi goncangan ini bukan sesuatu yang semestinya mengejutkan kita. Tetapi sebagai gereja kita seharusnya sudah siap untuk menghadapi goncangan ini. Nah, ini waktu di mana gereja bukan lagi jadi gereja yang reaktif. Tapi gereja yang proaktif dan gereja yang menginisiasi dan menjadi solusi ketika keadaan seperti yang sekarang ini sedang terjadi. Nah, biasanya ini yang terjadi sekali lagi, gereja menjadi gereja yang reaktif. Ketika sesuatu terjadi, bencana terjadi, dan seperti saat ini ya wabah penyakit yang pandemik bahkan epidemik ini terjadi, kita bereaksi. Nah, cenderung reaksinya kita adalah takut, panik, dan kemudian mengikuti arus apa yang roh ketakutan sedang tebarkan hari-hari ini. Nah, ini yang kita harus betul-betul waspadai betul-betul. Nah, Tuhan berkata sekali lagi kuncinya untuk saudara tetap kokoh di masa goncangan ini. Sehingga saudara hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Saudara kuncinya ada pada kata ini. Dikatakan percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Believe in the Lord your God and you shall be established. Kamu akan di-establish, dikokohkan, diteguhkan, ditancap semakin dalam di dalam maksud dan rencana Tuhan. Hanya ketika kita sungguh-sungguh percaya, maka kemenangan kita menjadi sesuatu yang pasti.
Hanya ketika mata kita melihat dan memandang kepada Tuhan, itulah yang akan membuat kita bisa tetap kokoh dalam situasi goncangan seperti apapun juga. Nah, beberapa waktu yang lalu saya broadcast sebuah kebenaran firman dari Yohanes pasalnya yang ketiga ayat yang ke-14. Di sana Yohanes mengutip sebuah peristiwa ketika ular-ular menyebar menggigit bangsa Israel karena dosa dan pemberontakan mereka. Dan ribuan orang mati karena bisa beracun dari ular ini. Tapi kemudian Tuhan instruksikan Musa untuk buat sebuah tiang dan bikin sebuah ular tembaga. Dan Tuhan berkata, siapa yang memandang ular tembaga dalam tiang itu, mereka akan sembuh. Mereka sehat sembuh dan mereka hidup. Nah, ayat ini dikutip oleh Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-14. Ketika Yohanes dia berkata, sebagaimana Musa meninggikan ular di padang gurun, demikianlah anak manusia harus ditinggikan. Dan ini pesannya buat kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kunci untuk saudara hidup sehat dan sembuh dari penyakit apapun, dari bisa racun seperti apapun adalah ini. Saudara miliki mata yang terus memandang kepada Tuhan. Pandang Yesus Tuhan, ular tembaga seperti yang terjadi dengan bangsa Israel. Mereka disembuhkan hidup dan mereka sehat dan mereka tidak mati. Dan saya beritahu buat saudara, saya deklarasikan ini bahwa saudara, Indonesia tidak akan mati. Indonesia tidak akan dalam kondisi yang panik oleh ketakutan. Tapi Indonesia akan sehat, Indonesia akan sembuh dan Indonesia akan hidup dan terus naik. Dan Tuhan bawa peristiwa ini akan membawa Indonesia naik dari satu tingkat kepada tingkat kemuliaan dan kehebatan dan kejayaan yang berikutnya. Beberapa orang berkata bahwa kita sedang ada pada ambang krisis. Nah, krisis bukan cuma lokal, bukan cuma nasional, tapi juga kita sedang ada di ambang resesi global hari-hari ini. Kita sedang ada di ambang krisis global. Nah, krisis ini lebih besar sebenarnya dari sekedar corona yang sekarang menjadi pemicunya. Tetapi ada yang lebih besar lagi. Kata krisis tentunya buat kita orang-orang percaya bukanlah sesuatu yang baru dan menakutkan. Kata krisis bahkan kalau dalam Alkitab dalam bahasa Chinese maupun bahasa Jepang, kata krisis itu mempunyai pengertian opportunity. Mempunyai arti itu adalah kesempatan. Ya, artinya ketika saudara melihat krisis, kita sebagai anak Tuhan melihat dengan kacamata yang lain. Ketika melihat krisis, maka kita melihat ada sebuah kesempatan. Ketika kita berkata ada global crisis, maka kita orang yang percaya melihatnya adalah this is a global opportunity. Ini adalah sebuah kesempatan global. Nah, saya percaya bahwa hari-hari ini ketika orang percaya dan orang benar di bangsa ini hidup dengan takut akan Tuhan di saat-saat seperti ini. Bukan takut corona, bukan takut kematian, tetapi sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Maka ini yang menyebabkan divine wisdom of God, hikmat Tuhan itu dicurahkan. Hikmat Tuhan dilepaskan sehingga kita akan melihat ada penemuan-penemuan dalam bidang pengobatan. Kita akan lihat sebuah terobosan dalam dunia ilmu kesehatan dan obat-obatan. Saya percaya bahwa kasus corona ini akan memunculkan perubahan-perubahan benar. Tetapi dalam waktu yang sama akan ada banyak invention dalam banyak hal. Akan menjadi trigger untuk sebuah perubahan, untuk sebuah zaman baru, untuk sebuah penemuan-penemuan teknologi, penemuan-penemuan di bidang ilmu, kesehatan dan kedokteran. Dan anak Tuhan yang sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan, mereka akan raise up to the top. Mereka akan bangkit dengan hikmat Tuhan ini dan menjadi solusi buat apa yang sedang terjadi di bangsa kita, bahkan bangsa-bangsa hari-hari ini. Percaya kepada Tuhan, maka kamu akan teguh, kamu akan kokoh, and you will be established. Kamu akan di-establish di dalam destiny-mu, rencana Tuhan, kekuatan Tuhan, dan tujuan Tuhan bagi hidupmu. Dan yang kedua adalah kamu akan tetap teguh, percayalah kepada nabi-nabinya, dan kamu akan berhasil. Believe in the word of the prophet, and you shall prosper, you shall succeed.
Percaya kepada pesan Tuhan, percaya kepada suara Tuhan untuk hari ini, untuk waktu ini. Ini yang akan menjadi kunci untuk saudara hidup di dalam keberhasilan, hidup sukses, prosper dalam semua hal dalam kondisi seperti ini. Pegang apa yang Tuhan katakan. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan. From every word that proceed from the mouth of God. Inilah maksudnya percaya kepada nabi-nabinya. Di mana kita hidup bukan dengan firman yang kemarin, bukan dengan pesan Tuhan yang kita dengar seminggu, sebulan, setahun yang lalu. Tetapi kita hidup dengan firman Tuhan hari ini. Apa yang Tuhan katakan, apa pesan yang keluar dari mulut Tuhan untuk hidup saudara, untuk situasi saudara, buat keadaan saudara, dan apa langkah-langkah yang ke depan. Yang pasti adalah ini saudara, hari-hari ini kita butuh betul-betul orang-orang yang mempunyai hikmat dan urapan dan roh seperti Bani Isakar. Yaitu orang yang mengerti tentang time and season, waktu dan saat, sehingga tahu apa yang harus kita perbuat. Inilah yang dimaksudkan, dibutuhkan sebuah gereja dan umat yang profetik, yaitu umat yang memiliki ketajaman untuk tahu kita sedang ada di waktu apa, untuk memahami kita sedang ada di musim apa. Kabar baiknya adalah ini saudara, ketika kita mengerti tentang musim di mana kita berada, musim itu tidak pernah selamanya. Musim itu tidak pernah tetap, akan selalu berubah. Itu artinya apapun situasi saudara hari ini, musim apapun di mana engkau berada, itu tidak permanen. Itu subject to change. Itu semua pasti akan dibawa dan mengalami perubahan. Musim akan selalu berganti seperti itu. Itu sebabnya penting kita menyikapi musim di mana kita berada hari ini dengan bijaksana. Dengan memiliki hati yang melihat secara benar dengan perspektif Tuhan hari-hari ini. Bahwa setiap musim di sana ada anugerah, setiap musim ada berkat, setiap musim ada hikmat di sana. Setiap musim ada terobosan-terobosan yang Tuhan ingin lakukan dan berikan buat kehidupan kita. Nah, saya ingin bahas saudaraku, pentingnya kita bisa menilai. Ya, Alkitab mengajar bahwa ada 4 jenis takut di dalam Alkitab. There's 4 kind of fear yang saya ingin share dan saya ingin bagikan buat kita. Supaya kita bisa discerning in the spirit. Supaya kita betul-betul tahu hidup kita ini driven by what? Kita ini disetir oleh apa hidup kita ini? Disetir oleh takut atau disetir oleh iman? Disetir oleh kemarahan dan kebencian atau hidup kita disetir oleh kasih dan kebenaran? Jenis ketakutan yang pertama, itu saya sebut it's a healthy fear. Ya, takut yang sehat. Apa itu takut yang sehat? Nah, takut yang sehat ini adalah insting di dalam hati, di dalam naluri kita sebagai manusia yang normal. Ini muncul seperti sebuah alarm. Ya, ketika ada bahaya, ketika ada ancaman, ketika ada kesulitan yang datang, itu ada naluri itu muncul dan itu ada rasa takut itu. Nah, takut seperti ini takut yang healthy, takut yang sehat. Kenapa? Karena takut ini adalah sesuatu yang built-in di dalam kita yang Tuhan rancang untuk tujuan ini, untuk protect kita, untuk melindungi kita. Normal kalau saudara kemudian takut melihat virus corona hari ini. Itu normal. Wajar, itu naluri yang ada di dalam, insting di dalam. Rasa takut itu memberitahu bahwa saudara, you just human. Bahwa saudara adalah manusia. Ya, itu normal sekali. Tetapi takut ini takut yang sehat. Nah, takut yang sehat adalah ketika ketakutan ini berubah menjadi doa. Takut ini berubah menjadi hidup yang semakin bijak. Takut ini berubah menjadi kehidupan yang lebih sehat. Pola makan lebih sehat, pola tidur lebih sehat, pola interaksi yang lebih sehat. Ya, pemerintah melakukan dengan bagus sekali bagaimana menghentikan penyebaran virus corona ini supaya tidak semakin luas. Apa yang disebut dengan social distancing, ya.
itu bersosialisasi tetapi tidak perlu bersentuhan secara fisik, memakai jarak. Ya, yang kemudian akhirnya keputusan dibuat kerja di rumah, sekolah di rumah, ibadah juga di rumah. Ini menurut saya keren sekali. Corona memaksa gereja Tuhan untuk kembali kepada asal usul kita. Kembali kepada where our life begin. Kembali kepada di mana sih hidup kita dimulai? Di rumah, di keluarga. Di mana hidup kita akan berakhir? Di keluarga juga, di rumah juga. Rumah menjadi pusat dan pondasi segalanya. Dan ini berkat yang luar biasa. Yang saya rasa ini adalah cara Tuhan betul-betul. Untuk mengembalikan semua orang kembali kepada keluarga. Disadarkan kembali bahwa at the end yang tersisa adalah keluarga. Kita harus kembali kepada keluarga. Family first. Betapa pentingnya keluarga menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Gereja dimulai dari rumah ke rumah, dari keluarga ke keluarga. So ini cara Tuhan, ini sesuatu yang keren. Ya, rasa takut yang sehat ini kemudian memunculkan ide-ide kreatif, memunculkan wisdom. Ya, ini menjadi bijak, menjadi ada jalan-jalan yang baru, cara-cara yang baru, yang inovatif, yang hari-hari ini kita lihat hari ini. Healthy fear. Yesus memiliki itu juga. Memiliki rasa takut itu. Ketika dia di Taman Getsemani dikatakan dia begitu rupa. Ketika dia tahu waktunya tiba, dia tahu ada cawan kematian. Cawan kutuk seluruh dunia yang harus dia minum. Waktu itu dikatakan dia takut sampai 3 kali dia berdoa. Bahkan dia minta ditemani oleh murid-muridnya. Petrus, Yakobus, Yohanes diajak untuk berdoa. Pertama kali Yesus minta murid-muridnya menemani dia berdoa itu di Taman Getsemani. Kenapa? Karena ada sebuah ancaman, ada sebuah bahaya, ada sebuah cawan yang Yesus harus minum. Dan isinya adalah cawan dosa seisi dunia, kematian dan kutuk di seluruh dunia. Yesus berdoa penuh dengan takut dikatakan di sana. Dan dia berkata berjaga berdoa supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Takut yang sehat ini membawa kemudian Yesus berdoa. Dan mendorong murid-muridnya supaya jangan kamu jatuh dalam pencobaan untuk berdoa, berjaga dan berdoa. Dan saya percaya betul-betul hari ini tahta Bapa di surga dipenuhi dengan banyak doa anak-anaknya hari-hari ini. Yang belum pernah cawan doa itu full hari ini di surga. Kenapa? Karena corona memaksa semua orang untuk berpaling kepada Tuhan dan mengandalkan doa. Karena gak ada cara lain saudara. Doa adalah satu-satunya perlindungan yang aman dan efektif dari virus apapun yang sedang terjadi hari-hari ini. Healthy fear. Dan saya percaya saudara memiliki itu. Hidup saudara jadi semakin bijak, semakin bersih, dan semakin baik punya pola hidup. Takut yang kedua, jenis takut yang kedua ini saya sebut the spirit of fear. Kalau yang pertama tadi healthy fear, takut yang sehat. Ya, yang membawa kita untuk hidup hati-hati, waspada, berjaga, berdoa. Dan healthy fear ini sangat bagus sekali dimiliki dalam kondisi seperti ini. Yang membuat kemudian memunculkan inovasi, kreativitas dan penemuan-penemuan di dalamnya. Menjadi pendorong ya untuk penemuan-penemuan terjadi. Yang kedua adalah spirit of fear. 2 Timotius pasal yang ke-1 ayat yang ke-7. Ini beda. Kalau healthy fear adalah Tuhan taruh di dalam kita sebagai sebuah insting dasar untuk protect kita dan melindungi kita. Tetapi the spirit of fear, roh takut ini bersifat demonik. Karena roh takut ini roh yang akan menghancurkan saudara. Membunuh saudara, melumpuhkan pertahanan saudara secara emosional. Melumpuhkan kekebalan tubuh saudara bahkan secara medis dan biologis. Roh takut ini bersifat demonik. Kalau Yohanes 10 ayat 10 dia berkata iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Dan ini yang sedang bekerja globally hari-hari ini.
Fear yang kita lihat sekarang menyebar secara global. Ini bukan takut yang sehat lagi. Bukan yang akaliah dan natural. Tapi betul-betul it's a spirit of fear dan bersifat demonik dan bersumber dari kerajaan kegelapan. Dari kerajaan si iblis. Dan ini yang kita harus hati-hati betul. Ya, jangan sampai hidup kita dikuasai, dikendalikan oleh rasa takut, panik, cemas yang berlebihan. Bahkan sampai titik traumatis. Trauma, mau keluar gak berani, ya, mau peluk istri gak berani. Ya, nah ini jangan sampai apapun yang kita lakukan, sekali lagi kita harus lakukan bukan dikendalikan oleh rasa takut. Tapi pastikan keputusan apapun yang kau lakukan hari-hari ini itu driven, dikendalikan oleh kasih, oleh kebenaran, dan oleh iman. Itu sebabnya 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7, Paulus berkata kepada Timotius, Tuhan tidak beri kepada kamu roh ketakutan. Tapi dia beri kepada kamu kasih, kekuatan, bahkan pikiran yang sehat. Nah, ada banyak orang yang dikuasai roh takut sakit, takut gagal, takut gelap, takut nikah, takut miskin, takut gemuk, takut keluar rumah, takut mati. Nah ini yang seperti ini the spirit of fear yang kita harus hati-hati sekali. Karena ini sekali lagi tujuannya adalah melumpuhkan, membunuh tujuan Tuhan dan potensi Tuhan dalam kehidupanmu. Sebagaimana firman ini diberikan kepada Timotius konteksnya. Untuk membunuh seluruh potensi rencana Tuhan dalam kehidupan Timotius. Sekali lagi ini demonik dengan tujuan untuk menghancurkan saudara dan saya. Dan kita tidak boleh hidup dikuasai oleh roh ketakutan. So what is controlling your life? Apa yang mengendalikan hidup saudara? Takut atau iman? Kasih atau kebencian? Kebohongan atau kebenaran? Jangan percaya semua media sosial yang saudara baca hari-hari ini, apapun bentuknya itu. Menkominfo mengumumkan menemukan ada 300 lebih posting-posting di media sosial yang hoak, yang merupakan sebuah kebohongan. Hati-hati dengan post-truth ini. Kita sedang hidup pada era ini di mana iblis, bapak pembohong, itu sedang bekerja secara luar biasa. Tujuannya adalah ini. Untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Mencuri damai, membunuh potensi dan menghancurkan kehidupan iman kita. Lewat menebarkan rasa takut, roh ketakutan. Lewat semua media yang kita lihat, apapun bentuknya media itu. Sebabnya saya ingin jemaat, ya 14 hari ke depan sampai akhir bulan ini. Ucapkan firman, posting kebenaran, posting harapan, posting Indonesia, Indonesia yang hebat, Indonesia yang kuat, Indonesia yang sehat, Indonesia yang sembuh. Karena kita punya kerajaan yang tidak tergoncangkan, di mana dalam kerajaan itu kerajaan yang tidak tersentuh oleh virus apapun juga. Sebarkan kebenaran ini, saudara. Sebab Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7 dikatakan sebab kita hidup karena iman bukan karena melihat. For we walk by faith not by sight. Ya, living our life in a manner consistent with our confident belief in God promises. Berjalan dengan iman artinya adalah ini hidup konsisten dengan keyakinan percaya akan janji Tuhan buat hidup kita. Tidak hidup dikuasai oleh ketakutan. Live not control by fear. Ini hati-hati. Tapi live by faith. Dengan janji Tuhan. 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-14-nya. Dikatakan begini. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Kasih Kristus menguasai kami. Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang. Maka mereka semua sudah mati. Dikatakan dalam bahasa Inggrisnya. Dikatakan for the love of Christ controls and compel us. Kasih Kristus itu yang kontrol. Mengendalikan, menguasai, dan mendorong kami melakukan semua yang kami lakukan oleh karena kasih Kristus di dalam kami.
Dan saya berdoa hari-hari ini buat saudara jemaat Tuhan, untuk hidup saudara sungguh-sungguh dikontrol oleh iman, dikendalikan oleh kasih Kristus yang ada di dalam saudara. Jangan biarkan roh takut di luar ini yang mengendalikan semua tindak tanduk kita dan reaksi-reaksi dan keputusan-keputusan hidup kita. Tapi biarkan kebenaran, biarkan iman, biarkan kasih di dalam saudara, itu yang mengendalikan keputusan-keputusan hidup saudara. Takut yang ketiga itu saya sebut religious fear. Takut yang datang dari roh agama, sumbernya dari roh agama. Takut yang bersifat sumbernya dari roh agamawi. Ini mendatangkan rasa intimidasi, rasa takut terhukum, takut nanti Tuhan marah. Takut yang dikendalikan bukan oleh Roh Kudus tapi roh agama. Takut yang datang karena aturan-aturan agama, tradisi, ritual nenek moyang, serta kesalehan agamawi yang palsu. Ini religious fear ini, saudara. Yang kita harus hati-hati, ini yang ketiga, saudara. Seperti ketika kemudian diumumkan ibadah dipindahkan dari gedung-gedung gereja, dipindahkan ke rumah. Ya, ada orang-orang yang dikuasai oleh religious fear, dikuasai oleh kesalehan yang palsu, yang berpikir bahwa kenapa kita harus kompromi? Kenapa kita harus takut ibadah di dalam gedung gereja bersama-sama? Ya, mereka namakan iman tanpa kompromi, tapi sebenarnya ini adalah sebuah ketakutan, ya keberanian dan ketakutan yang datang dari spirit roh agama ini, saudara. Nah, hati-hati dengan ini. Karena kalau kita takut harus takut yang mutlak, kepada kebenaran yang mutlak. Bukan kepada aturan-aturan yang tidak substansi atau yang esensi. Ibadah memang dimulai dari rumah. Jadi buat saya, buat kita semuanya. Kita mau live streaming, kita mau zooming, kita mau Facebook live ibadahnya. Ya sekarang mau online ibadahnya, dengarkan firman Tuhan, ibadahnya bersama-sama. Itu tidak jadi persoalan buat saya. Esensinya adalah saudara memiliki hubungan dengan Yesus Kristus dan saudara memiliki hubungan dengan sesama anggota tubuh Kristus yang lain. Mulai dari rumah saudara dan komunitas saudara. Itu intinya, saudaraku. Hati-hati dengan religious fear ini, saudara. Ini muncul pertama kali itu di dalam Kejadian pasalnya yang ketiga ayat yang ke-8. Dikatakan ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman itu. Rasa takut muncul di sini, tapi takut yang religious. Yang dampaknya adalah ini, manusia takut ketemu Tuhan, manusia menarik diri dari Tuhan, manusia menjauh dari Tuhan. Takut yang agamawi ini membuat orang jadi radikal, tapi radikal dalam hal yang tidak esensial. Radikal dalam hal yang salah. Radikal dalam kepercayaan yang palsu, bahkan yang sesat. Ini religious fear. Bahkan dikatakan dalam Pengkhotbah itu ada satu ayat yang dikatakan bahwa ada orang-orang yang mati karena kesalehannya. Ada orang saleh yang mati karena kesalehannya. Jadi bukan kesalehan yang mutlak kepada kebenaran firman. Tetapi kesalehan ya yang mutlak buat beberapa orang terhadap aturan-aturan agama dan ritual-ritual dan tradisi-tradisi. Ini yang Yesus bilang, demi tradisimu firman Tuhan jadi gak berlaku buat hidup kamu. Ini religious fear. Bangsa Israel dalam Keluaran tadi. Mereka ketika Tuhan datang, mereka berdiri jauh-jauh. Inilah religious fear. Mereka sangat radikal dalam aturan agama, tetapi secara hati dan hubungan, mereka kehilangan hubungan, keakraban dan keintiman dengan Tuhan. Dan Tuhan tidak mau kita memiliki rasa takut yang agamawi seperti ini. Nah, yang membawa kita kepada takut yang keempat, yang disebut holy fear. Takut yang kudus. Takut yang kudus. Inilah takut yang membawa kita hidup penuh hormat kepada Tuhan. Takut yang seperti ini membawa kita hidup penuh dengan hikmat, penuh iman, penuh keberanian untuk taat dan semakin intim dan akrab dengan Tuhan. This is a holy fear.
Dan saya percaya hari-hari ini takut yang kudus ini sedang menyebar secara global. Saya tahu hari-hari ini global fear, global virus yang sedang terjadi. Ini salah satunya sedang menghasilkan sebuah global awakening. Di Eropa tertidur secara rohani, Italia tertidur, Iran Timur Tengah hari-hari ini juga sedang dilawat Tuhan hari-hari ini. Saya telepon 2 hari yang lalu anak rohani saya yang bekerja di Amerika, orang Amerika, dan dia cerita apa yang terjadi. Tuhayan sedang terjadi betul-betul, ada holy fear, orang-orang datang kepada Tuhan dan digenapi apa yang firman Tuhan katakan Roma pasal 10 bahwa barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan mereka akan diselamatkan. Ada holy fear yang menuntun orang untuk takut berbuat dosa. Ada takut yang kudus yang membawa orang untuk sungguh-sungguh hari-hari ini berpikir tentang Tuhan. Memiliki kesadaran akan hadirat Tuhan. Dan membutuhkan Tuhan lebih dari apapun hari-hari ini. Takut akan Tuhan ini yang sedang membawa banyak orang kepada pertobatan. Kepada hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Berkat daripada takut akan Tuhan. Dikatakan demikian Amsal 9:10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang maha kudus itu adalah pengertian. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat dan mulut penuh tipu muslihat. Takut akan Allah mendatangkan hidup, maka orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Dalam takut akan Tuhan ada ketenteraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Sehingga orang terhindar dari jerat maut. Ini berkat yang ada ketika kita takut akan Tuhan. Bukan takut kepada Tuhan yang dasarnya ada pada roh agama. Yang membuat kita takut ketemu Tuhan. Tapi takut akan Tuhan inilah yang dimiliki oleh Musa. Takut yang kudus. Sementara bangsa Israel berdiri jauh-jauh. Musa dia terus mendesak. Dia naik ke atas gunung Sinai. Walaupun kelam, walaupun gelap, walaupun mengerikan di atas itu. Tapi Musa terus mendesak naik di balik awan yang kelam itu. Karena dia tahu dikatakan di sana Allah ada. Allah ada di sana. Inilah takut yang kudus yang Tuhan sedang curahkan hari-hari ini. Yang membawa banyak orang untuk bertemu dengan Tuhan. Bangsa Israel bertemu dengan berkat tapi belum pernah bertemu dengan Tuhan. Bangsa Israel mereka mengalami mujizat berkat Tuhan tapi belum pernah mengalami Tuhan. Mereka bertemu dengan mujizat dan berkat tetapi mereka belum pernah bertemu dengan Tuhan. Berjumpa dengan Tuhan. They encounter the blessing and the miracle but they have not encountered God personally. Tuhan tidak puas cuma saudara mengalami berkat, bertemu dengan berkat. Tuhan akan puas ketika saudara bertemu dengan dia secara pribadi. Nah ini pesannya dan ini yang sedang terjadi hari-hari ini globally. Banyak orang disadarkan, banyak orang dibawa kepada hubungan intim dengan Tuhan. Banyak encountering the truth, encountering the power of God. But encountering God's love dan encountering God himself more than everything. Bertemu dengan Tuhan lebih dari apapun juga. Hari ini saudara, Tuhan sedang lepaskan ini buat saudara. Takut akan dia. Dengarkan Tuhan berkata, fear not. Jangan takut. Mari saya berdoa buat saudara. Kita nyanyikan satu lagu saudara. Buat kita semua untuk mengakhiri pesan khotbah minggu ini saudaraku. Satu lagu yang sangat memberkati saya. Secara pribadi ini lagu yang powerful banget saudara dan saya percaya akan memberkati saudara. Bapakku
kita nyanyi bersama-sama. Sudah boleh berdiri, sudah boleh duduk, sudah boleh berlutut di ruang keluarga saudara bersama dengan anak saudara. Kita sama-sama hampiri Bapa kita di surga. Gereja adalah Father's house, gereja adalah living room di mana kita bertemu sebagai keluarga dengan Bapa di surga. Ku percayakan ada bagiku, tak usah ku takut sebab Kau sertaku, tak usah ku bimbang Kau di dalamku, tak usah ku cemas Kau penghiburku, saat ku lemah Kau kuatku. Mari kita nyanyi sama-sama. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sembah Dia, mari sama-sama. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, mari kita sembah Dia sama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kasih-Mu melenyapkan ketakutan, lepaskan iman di hati kami. Biar roh kebenaran menuntun kami, menguasai kami. Kasih-Mu, terima kasih. Kami ikat saat ini roh ketakutan yang sedang menguasai umat-Mu. Let the spirit of fear, demonic spirit, witchcraft, roh sihir, roh intimidasi, roh ketakutan yang sedang menguasai umat Tuhan saat ini. Dengan otoritas kerajaan aku bicara saat ini dalam nama Yesus. Roh takut keluar, roh intimidasi, panik, trauma, cemas, khawatir, bimbang keluar dari jiwa, pikiran, hati mereka saat ini dalam nama Yesus Tuhan. Kami ikat roh agama, the religious fear saat ini yang membuat umat-Mu Tuhan menjauh dari Tuhan, membuat umat-Mu kecewa, hidup dalam penghukuman, rasa bersalah, sembunyi dari Tuhan, takut untuk bertemu dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami ikat religious fear ini Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Kami lepaskan saat ini Tuhan, aktifkan the healthy fear Tuhan di dalam diri setiap kami semua, yang membuat kami jadi orang-orang yang bijaksana, membuat kami menjadi orang-orang yang bangkit dengan penemuan-penemuan, inovasi Tuhan, bertumbuh dalam anugerah. Lepaskan takut akan Tuhan, holy fear in the heart of your people, God. Lepaskan roh takut yang kudus kepada Tuhan, yang menjadi tempat di mana di situ ada kehidupan, ketentraman, sehingga umat-Mu Tuhan tidur dengan nyenyak tanpa ada takut celaka, takut bahaya, takut virus apapun juga. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, saat ini Tuhan we declare, kami deklarasikan saat ini Tuhan kesehatan dan kesembuhan bagi umat-Mu dimanapun mereka berada saat ini dalam nama Yesus. Kami deklarasikan, mari umat Tuhan saat ini berdoa bersama-sama. Kita akan deklarasikan
deklarasikan kesehatan, kesembuhan bagi kota kita, bagi keluarga kita, bagi bangsa kita Indonesia. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, dengan otoritas kerajaan saat ini, kami deklarasikan firman-Mu Tuhan. Kami deklarasikan kesehatan, deklarasikan kekuatan, deklarasikan harapan dan kasih, deklarasikan kesembuhan datang oleh bilur-bilur Yesus Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, nama-Mu di atas nama semua virus Tuhan, nama-Mu nama di atas corona Tuhan. Dalam nama Yesus, biar nama-Mu termasyur di seluruh muka bumi. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa buat global awakening Tuhan. Ada sebuah kebangkitan rohani yang global saat ini dalam nama Yesus. Di kota kami, di Indonesia, bahkan bangsa-bangsa Tuhan. Dalam berdoa dalam nama Yesus, we declare for global harvest. Untuk tuaian global Tuhan terjadi hari-hari ini Tuhan. Ada pertobatan, keselamatan Tuhan. Di Timur Tengah Tuhan, di Eropa saat ini ada awakening and revival Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Bapa, kami berterima kasih kepadamu. Penuhi kami dengan kasih-Mu, biar hidup kami tidak lagi dikontrol oleh takut, tetapi hidup kami dikuasai oleh iman. Hidup kami tidak lagi dikendalikan oleh kemarahan, kekecewaan, kebencian, tapi kasih Kristus itu yang menguasai kami. Hidup kami gak lagi dikuasai dan membiarkan diri dikendalikan oleh kebohongan-kebohongan yang kami dengar lewat media sosial dan semua media, tetapi hidup kami dikendalikan oleh kebenaran. Terima kasih buat roh membedakan, discerning spirit Tuhan ada pada kami, sehingga kami sungguh-sungguh hari-hari ini kami bangkit di dalam roh, bangkit dalam kekuatan, dan ambil posisi kami sebagai imam dan raja atas kota kami, atas bangsa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Mari kita nyanyikan sekali lagi. Yuk kita akan sembah Dia sama-sama. Bebaskan roh kita saat ini dan terima kesembuhan dan kekuatan hari ini dalam nama Yesus Tuhan. Yuk kita nyanyi sama-sama. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Katakan tak usah takut, dengarkan Tuhan berkata, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Mari kita nyanyi sama-sama. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Di hidupku, mari angkat tangan saudara dan terima berkat dari Bapa. Kasih-kasih Tuhan saat ini, terimalah anugerah, damai, sejahtera, dan berkat dari Bapa di surga yang mencintai-Mu. Kasih Yesus Tuhan yang sempurna, yang melenyapkan ketakutan, memenuhi hati dan jiwamu. Kuasa Roh Kudus dengan segala karunia-karunia dan mujizat-mujizatnya memenuhi hidupmu, melengkapi hidupmu untuk menyelesaikan kehendak Tuhan dalam waktu ini. Kerajaannya datang, kehendaknya jadi dalam hidupmu sama seperti di surga. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.